Pak, saya udah nunggu. Nasihat saya, tunggu lagi. Pak, sampai kapan? Tetap tunggu. Pak, sampai kapan? Sampai Tuhan mengerjakannya di waktu Tuhan yang tepat dalam hidupmu. Saya mau katakan sama saudara, kalau engkau nggak pernah jaga pintu hatimu, kau nggak pernah jaga penglihatan dan pendengaranmu, kau nggak akan kuat menghadapi tahun depan. Daud berhasil melakukan itu. Dia jaga hati. Dia jaga pintu hatinya. Sangat bertolak belakang dengan raja sebelumnya Daud. Siapa raja sebelumnya Daud? Saul itu juga Tuhan bawa untuk sesuatu yang baru. Kenapa saya tahu? Karena sebelum Saul belum pernah ada raja di Israel. Kan itu posisi baru. Sebelumnya Tuhan sendiri jadi raja. Lalu tiba-tiba orang Israel minta raja, yang jadi raja siapa? Itu kan sesuatu yang baru. Tapi sayangnya, dia gak jaga hati. Sayang sekali. Firman Tuhan berkata, seandainya dia hidupnya benar, dia dan keturunannya akan menjadi raja selamanya. Tapi kenapa kejatuhan Saul bisa terjadi? Hanya karena dia gak jaga hati. Ada 3 peristiwa di mana Saul tidak jaga hati. Ini contohnya. Yang pertama di dalam 1 Samuel 9 ayat 21. Coba lihat. Saya mau tunjukin sedikit tentang Saul buat saudara. 1 Samuel 9 ayat 21. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi 1 Samuel 9, 21. 1, 2, 3. Tetapi jawab Saul apa? Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Lihat di sini, dia nggak jaga hatinya. Dia melihat dirinya dari suku Benyamin. Apa yang terjadi? Dia nggak pernah lupa. Benyamin ini yang paling kecil. Benyamin ini yang paling kecil. Benyamin yang paling kecil. Pendengarannya nggak dijaga. Akhirnya dia jadi orang yang rendah diri. Insecure sama hidupnya. Diangkat jadi raja loh. Kan mestinya kalau kita dapat kabar diangkat jadi raja kan kita sorak-sorak kan. Tiba-tiba dia bisa bilang, aku ini yang paling kecil. Nggak mungkin. Lihat, nggak jaga hati. Yang kedua, 1 Samuel 13 ayat 10 sampai 12. Saya tunjukin sama saudara. 1 Samuel 13 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan buat saudara. Lihat. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran. Maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang kamu telah perbuat? Jawab Saul, karena aku, apa Bapak Ibu Saudara? Melihat rakyat itu berserak-serak dan meninggalkan aku, dan engkau nggak datang pada waktu yang ditentukan, karena memang pendeta itu sering telat, saudara. Pada orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ayat 12 dikatakan, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon kalas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Lihat. Dia itu semestinya nunggu hamba Tuhan namanya Samuel untuk mempersembahkan korban. Tapi karena dia melihat, karena dia berpikir, dia mendengar serak-seraknya orang Israel, apa yang terjadi? Dia melakukan dosa, dia mempersembahkan. Dan itu membuat Tuhan marah, Tuhan meninggalkan dia. Lihat, gak jaga hati. Dan yang puncaknya di mana? 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu namanya Goliat, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Menyongsongnya Saul. Lihat dia. Wanita-wanita di Israel itu menyongsong dia. Bukan menyongsong Daud. Menyongsong siapa Bapak Ibu? Sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Ayat 7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud apa? Just because of that song. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Gak jaga hati, lihat. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada ayat 9. Sejak hari itu, baca bersama-sama. 1, 2, 3 apa? Saul selalu mendengki. Yang ketiga peristiwanya adalah dia takut tersaingi sama Daud. Loh, pertanyaannya itu sederhana.
Saul itu raja, Daud itu gembala. Gak level gitu. Bukan bandingannya. Satunya raja, satunya bocil. Bocah kecil, gak ngerti apa-apa Sikia. Cuma bawa roti ke kakak-kakaknya. Tapi karena Saul gak jaga hati, dibenci Daud. Takut tersaingi sama Daud, padahal bukan saingannya sebenarnya. Apa yang terjadi? Dia berusaha untuk menjatuhkan, dia berusaha untuk menghancurkan hatinya. Apa yang terjadi? Saul kehilangan semuanya. Pesan Tuhan buat saudara tahun 2025. Kalau kapasitas hatimu terlalu kecil, kau gak akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Pak Bu, kalau hari ini kapasitas hatimu tuh kecil kayak Saul, kau gak jaga hati, kau gak akan menerima sesuatu yang baru. Sebab saya catat seperti ini, catat baik-baik. Ada orang diberi posisi besar, tapi memiliki hati yang kapasitasnya kecil. Orang ada yang seperti Saul, hebat luar biasa, gak tertandingi. Tapi hatinya apa saudara? Kecil. 2025 pesan Tuhan buat saudara, hatinya gak boleh kecil. Jadi orang yang besar hati, yang mau katakan amin. Jadi seperti Daud, dia besar hati. Dia jadi raja semestinya. Dia dikejar sama Saul, dia ngalah. Yang namanya Daud dikudeta sama anaknya sendiri. Bayangin dikudeta sama anaknya sendiri, dia ngalah. Itu namanya besar hati. Tahun 2025 akan ada kalanya di mana engkau akan diuji hatimu. Doa saya engkau tetap jaga hati. Tetap jadi orang yang besar hati. Gak apa-apa ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Boleh katakan amin? Ngalah aja. Besar hati. Kau diperlakukan gak adil gak apa-apa. Kau diomongin orang gak masalah. Percayalah orang yang besar hatinya pasti diberkati Tuhan dan pasti melihat sesuatu yang baru dari Tuhan. Dia percaya boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya selalu belajar jadi orang yang besar hati. Saya jadi orang gak pernah pusing sama hal-hal. Kenapa? Saya udah berhasil jaga hati dan penglihatan dan pendengaran saya. Seringkali saya diomongin orang, baca komen di TikTok, baca komen di YouTube. Kalau orang gak jaga hati, pasti jengkel. Tapi saya sekarang, saudara boleh ngomong apapun tentang saya gak pernah pusing. Kenapa? Kapasitas hatinya udah besar. Pak Bu, hari ini ya, saudara dengar orang ngomongin saudara, lalu saudara panas hati, artinya kapasitas hatimu masih kecil. Kau belum siap menerima sesuatu yang besar. Jadilah orang, jaga hatimu. Orang boleh bilang apa? Orang boleh melakukan apa? Orang boleh lebih maju dari saudara. Orang boleh lebih kaya dari saudara. Saudara gak pusing. Besarkan hati saudara. Katakan, kalau orang lain diberkati, aku juga pasti bisa diberkati kok. Ya kan? Kalau orang lain ngomongin aku, artinya mereka ingin sesuatu daripadaku. Kita gak usah Pak Bu mikirin itu. Yang penting tahun depan, jaga aja hatimu. Kau akan lihat, Tuhan akan percayakan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Nah yang kedua, secara cepat, Mazmur 27 ayat 4-6. Mazmur 27 ayat 4-6. Ayo kita baca sama-sama. Ini kita baca seluruh Mazmurnya. Mazmur 27 ayatnya ke-4 sampai ayatnya ke-6. 1, 2, 3. Iya, satu hal karena aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas. Ayat 6 lebih keras. 1, 2, 3. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dia dikelilingi musuh. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan apa? Perhatikan yang terakhir. Aku mau apa saudara? Menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi yang pertama, kalau engkau mau memperbesar kapasitasmu, belajar dari Daud. Rahasia pertama, jaga apa? Jaga hati. Yang kedua, kuatkan dirimu dengan penyembahanmu. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Kuatkan diri dengan apa? Dikatakan, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan.
kunci engkau kuat menghadapi tahun 2025 adalah saat engkau suka menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Mazmur itu ada 150. Daud menulis 75. Artinya setengah dari kitab Mazmur ditulis oleh siapa? Kitab Mazmur itu disebut syair. Syair itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Sampai hari ini orang Yahudi kalau nyembah Tuhan pakai Mazmur. Tahu gak kunci kekuatannya Daud adalah di dalam Mazmur ini. Karena kalau saudara nanti baca di rumah semua Mazmur Daud, kita bisa lihat setiap musim kehidupannya. Dia berada di posisi atas, dia bermazmur. Posisi bawah, dia bermazmur. Dalam masalah, dia bermazmur. Dalam kemenangan, dia bermazmur. Dikejar Saul, dia bermazmur. Dilantik sebagai raja, dia pun bermazmur. Pak Bu, kekuatanmu tahun 2025 bukan hanya kau jaga hati, tapi engkau suka nyembah Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, suka nyembah Tuhan. Saya catat, penyembahan kita kepada Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan di setiap musim hidup kita. Kalau engkau kuatkan dirimu dengan pujian penyembahanmu, saya percaya. Seperti Daud, apapun yang ada di depanmu, engkau pasti bisa mengatasi dan engkau akan lihat kemenangan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Tahun depan, jadikan tahun di mana saudara banyak nyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Belajar dari Daud. Selalu ada aja Mazmur. Saya mau tunjukin ya, 4 tema besar dari Daud di dalam Mazmur. Nanti saudara baca 75 Mazmurnya, nanti simpulkan. Saya udah simpulkan buat saudara, jadi lebih cepat. 4 tema besar. Yang pertama, dia selalu bicara tentang the goodness of God. Kebaikan Tuhan. Ulangin sama-sama apa? Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, kesetiaannya tetap turun-temurun. Lihat. Sebab Tuhan baik, ada lagunya. Sebab Tuhan baik. Gimana? Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah apa? Betapa. Lihat ya. Saudara, semua nyanyian, banyak nyanyian kita itu diambil dari Mazmurnya siapa? Lihat yang kedua, dia bicara tentang kebesaran Tuhan, bukan cuma kebaikan Tuhan, tapi yang kedua apa saudara? Mazmur 145 ayat yang ketiga. Besarlah Tuhan dan layak. Itu dari Mazmurnya Daud. Yang ketiga, dia bicara tentang mempercayai Tuhan. Mazmur 91 ayat 1. Kita tahu itu, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kepak sayapmu yang melindungiku. Itu dari Mazmur 91. Bicara tentang mempercayai Tuhan. 4. Tema besar dari Mazmurnya Daud. Apa? Yaitu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kembali lagi kita bisa lihat. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. 4 ini. Tema besar dari penyembahan. Dari sini kita belajar bahwa penyembahan bukan bicara tentang melodi atau kata-kata yang indah saja. Bukan hanya bicara tentang lagu-lagu yang enak dan terngiang-ngiang di telinga kita. Tapi penyembahan adalah sikap hati yang mengetahui siapa Tuhannya. Boleh katakan amin Pak Bu? Kalau engkau nyembah 2025 nanti, sembahlah dengan 4 hal ini. Sembahlah Tuhan dengan melihat dia Tuhan yang sudah terlalu baik buat saudara dan saya. Ada amin? Bicara tentang kebesaran Tuhan, bicara tentang mempercayai Tuhan, bicara tentang ucapan syukur saudara kepada Tuhan. Saat tahun depan engkau sudah berada di dalam kesusahan, kau sudah habis kata-katamu, sembah Tuhan. Ada katakan amin? Karena saat engkau sudah gak bisa berkata-kata, kadang-kadang kau gak bisa cerita sama siapapun. Sembah Tuhan. Bicarakan kebaikan, kebesarannya, mempercayai dia. Bicarakan tentang saudara dan saya bersyukur untuk apa yang terjadi. Maka saya percaya saat ada pujian penyembahan di mulutmu,
Kau akan menerima sesuatu yang baru dan hatimu diperbesar. Dan engkau akan menerima berkat dan pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sambil kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga yang terakhir Pak. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Sebagai ayat-ayat penutup. Saya undang pemain musik untuk bantu saya. Karena ada 8 ayat kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat 7, saudara 8, saya 9 dan kita bergantian sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. 8, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah hendaklah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Ayat 10. Sekalipun dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan, tujukanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. 12, janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Kuncinya ada di ayat 14. 1, 2, 3 apa saudara? Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, apa saudara? Hatiku. Yang pertama, rahasianya, dia apa Bapak Ibu? Jaga dan kuatkan hati. Yang kedua, kuatkan dirimu dengan penyembahanmu. Yang ketiga, rahasia saudara dan saya memperbesar kapasitas hati saudara untuk melihat sesuatu yang baru. Yaitu kita harus belajar menanti-nantikan Tuhan. Ulangin sama-sama yang ketiga apa saudara? Kau harus belajar menantikan Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut wait on the Lord. Menunggu, menantikan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, menunggu Tuhan. Kita boleh jaga hati, kita boleh nguatin hati, kita boleh nyembah Tuhan setiap hari. Tapi lihat, tidak selalu situasi kita berubah. Setuju nggak sama saya? Nggak selalu. Not always. Kita udah nyembah Tuhan, kita udah doa pagi, tetap situasi nggak berubah. Karena untuk memperbesar kapasitas butuh namanya waktu. Butuh apa saudara? Dan seringkali untuk kita menunggu waktu Tuhan, satu-satunya cara kita bisa menantikan Tuhan adalah saat kita nunggu. Kita nunggu Tuhan. Just wait on Him. Tunggu Tuhan. Kalau memang belum waktunya, dia gak bisa apa-apa. Firman Tuhan berkata untuk segala sesuatu ada apa? Waktu. Jadi Tuhan itu udah nentuin banyak hal dalam hidup saudara. Saya catat gini sebagai slide-slide terakhir. Kalau sudah ditentukan Tuhan, pemaksaan kita pun juga menjadi sesuatu yang sia-sia. Kalau memang sesuatu udah Tuhan tentuin, kita gak usah maksa. Karena kita maksa pun kasih tahu kanan kiri, sia-sia. Kau maksa Tuhan kalau memang udah ditentukan, itu sia-sia. Jadi karena itu Daud pada akhirnya dia tutup Mazmurnya dengan berkata, nantikan Tuhan aja. Dia gak maksa Tuhan. Dia tutup Mazmurnya. Just wait on the Lord. Saudara mungkin lagi nunggu sesuatu hari ini. Apa yang kau tunggu? Kau gak ada maksa. Tunggu aja. Senggol kanan kiri, tunggu aja. Daud di Goa Adulam. Dia sedih, dia nunggu pertolongan Tuhan. Kadang-kadang ada hal-hal dalam hidup kita. Satu-satunya solusi adalah cuma untuk nunggu Tuhan. Sometimes in our life, we just need to wait on Him. We just need to wait on Him. Tapi jangan cuma nunggu gitu-gitu aja. Tapi belajarlah dari Daud, tadi kita udah belajar di ayat 7, 8, 11. Saat kita menunggu Tuhan yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Ada amin? Never stop praying. Yang kedua, cari Tuhan tanpa henti. Kau nunggu tapi nunggu sambil cari Dia. Dan yang ketiga, minta tuntunan. Kau mungkin nunggu sesuatu dalam hidupmu. Apa yang kau tunggu hari ini? Apa yang kau sedang tunggu? Mungkin kau nunggu seorang anak seperti saya dulu.
Saya nggak bisa maksa Tuhan waktu itu. Tapi saya cuma nunggu Tuhan. Ada satu musim di dalam hidup saya mencoba banyak cara. Ada satu musim di dalam hidup saya juga mencoba dan memaksakan diri saya di dalam pelayanan. Tapi seringkali kalau memang ada hal-hal yang udah ditentuin Tuhan, kita nggak bisa atur Tuhan. Nggak bisa maksa Tuhan. Kita tunggu aja. Kadang-kadang itu nasihat yang paling menyebalkan ya Pak. Pak, saya udah nunggu. Nasihat saya, tunggu lagi. Pak, sampai kapan? Tetap tunggu. Pak, sampai kapan? Sampai Tuhan mengerjakannya di waktu Tuhan yang tepat dalam hidup. Boleh gak kasih tepuk tangan sambil kita bagi berdiri yang paling luar? Kita bagi berdiri sambil kita baca ayat terakhir. Yesaya 40 ayat 31. Jadikan ini menjadi ayat yang menguatkan saudara tahun 2025. Baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3, iya. Tetapi belum semuanya, sama-sama katakan tetapi apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat apa saudara? Kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan apa? Saat kau menantikan dia berikan kau kekuatan baru. Lanjut, mereka apa? Berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Apapun yang kau doakan untuk tahun 2025, nantikan Tuhan. Jangan pernah berhenti menantikan Tuhan. Maka kau akan lihat penantianmu gak pernah sia-sia. Sebab dia selalu memberikan semuanya tepat pada waktunya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang... I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I tasted your goodness, trusting your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. Mari bersama-sama katakan, I've tasted your goodness, trusted your promise. I'm gonna wait on you. Sambil mengangkat tangan sama-sama katakan, oh ini doa kami Tuhan. I've tasted your goodness, trusting your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness, trusting your promise. Wait on the Lord. Sama-sama. Wait on the Lord. Your goodness, trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness, trust in your promise. Mungkin hari ini kau menutup tahun dengan banyak doa-doa yang belum dijawab Tuhan. Kau menutup tahun ini dengan hati yang kacau balau seperti Daud. Kau penuh dengan ketakutan dan kegentaran hatimu. Tapi dengar baik, nantikanlah Tuhan. 2025, Tuhan ingin engkau menantikan dia. Tunggu aja Pak, gak usah maksa. Tunggu aja Bu, untuk perubahan suamimu. Kau gak perlu maksa dan marah-marah. Tunggu aja Pak, Bu. Anak-anak muda tunggu Tuhan aja. Mungkin engkau sudah lama sekali nunggu. Tunggu sebentar lagi. Kita udah lihat dan mengecap kebaikan Tuhan di tahun ini. Memang ada doa yang belum dijawab. Tapi ingat ada 1000 doa lain yang sudah Tuhan jawab dalam hidup saudara. Boleh gak?
Kita tetap menunggu dan menantikan Tuhan. Yang mau angkat tanganmu, katakan, I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness, trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness, trust in your promise. Katakan, wait on the Lord. Wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. Masih ada kekuatan baru dari Tuhan, saudara. Wait on the Lord. So, wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say. Berikan suara-suara yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa buat Tuhan. Not for a minute was I forsaken. The Lord is here. Percayalah tahun 2025 yang gak pernah meninggalkan saudara. Katakan, Come Holy Spirit, dragons awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Semua sekali lagi katakan, Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Kita berikan suara-suara yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Hari ini kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami mau jaga hati kami. Kami tidak mau menjadi orang yang iri hati. Kami tidak mau jadi orang yang rendah diri. Tapi kami mau memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru. Kami gak akan terpengaruh dengan perkataan orang. Kami gak akan terpengaruh dengan musuh kami. Kami gak akan terpengaruh dengan situasi yang kami lihat di depan kami. Dan untuk sesuatu yang baru itu kami mau terus menantikan Tuhan. Kami gak akan pernah berhenti berharap dan percaya kepada Tuhan. Sebab kami tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Biar ini menjadi pesan yang baik. Pesan di mana kami semuanya bisa menjadi orang-orang seperti Daud. Yang kami siap untuk menerima yang baru dari Tuhan. Dan hari ini kami menutup tahun dengan penuh ucapan syukur. Dan dengan sebuah pengharapan untuk tahun di mana Tuhan membuat semuanya baru. Berkati jemaat, angkat hidup mereka. Berkati mereka. Jawab doa-doa mereka. Sembuhkan sakit mereka. Dan semua pengharapan mereka kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Hamba-Mu tidak sabar untuk tahun yang akan datang, di mana ada banyak firman-firman baru yang Tuhan akan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Senang sekali bisa menyampaikan isi hati Tuhan yang terakhir untuk tahun ini buat saudara. Dan sekarang kita mau memberikan persembahan kita yang terakhir untuk tahun ini. Ini persembahan yang terakhir, tapi juga merupakan taburan kita yang terakhir untuk memasuki tahun baru. Mari kita berikan yang terbaik. Saya mau berdoa buat persembahan saudara. Hari ini kami sudah mengecap kebaikan Tuhan. Dan sekarang kami mau mengembalikan semua yang baik dari Tuhan untuk kami. Biar hari ini kami memberikan yang terbaik, biar Tuhan berkenan atas setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memberi, sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan.